Jadi kifayahnya yang pakai PDF nomor 75 halamannya 94. Yang kita berapa itu? Kiai? 70. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bang Komeng ada kitabnya, Bang Komeng? Ada kitabnya, ada. Udah ketemu Bang Komeng bacanya? Udah. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qad hukiya annal 'abda ya'ti yaumal qiyamati wa ma'ahu hasanatun ka'amtalil jibali fayunadi munadin man kana lahu inda fulanin haqqun fayati lahu wal ya'khudh haqqahu minhu fayatin nasu fayakhuduna hasanatihi hatta lam yabqa lahu hasanatun fayasiru hayrona. Kita potong dulu ya. Wa qad hukiya, dan telah diceritakan, annal abda, bahwasanya ada seseorang, ya'ti yaumal qiyamati, dia datang pada hari kiamat menghadap Allah, wa ma'ahu hasanatun, dan dia membawa pahala berbagai macam kebaikan, ka'amtalil jibali, sebesar gunung-gunung. Bukan atau lagi gunungnya, banyak. Fayunadi munadin, lalu ada malaikat yang memanggil-manggil, man kana lahu inda fulanin haqqun, siapa yang ada bagi dirinya di sisi fulan, siapa yang memiliki hak pada diri si fulan, gitu aja enakannya ya, artinya ya. Man kana lahu haqqun, orang yang memiliki hak inda fulanin, pada diri si fulan, fayatilahu, silahkan datengin orangnya, wal ya'khudh haqqahu minhu, dan silahkan ambil hak-haknya dari orang itu. Dia ada malaikat yang ngomong, silahkan yang dulunya pernah disakitin sama Pak Ridwan, datengin orangnya dan ambil hak-haknya dari Pak Ridwan, gitu. Ada malaikat ngomong begitu. Fayatin nasu, maka orang-orang berbondong-bondong mendatangi dia.
fayakhuduna hasanatihi, maka mereka mengambil kebaikan-kebaikannya, hatta lam yabqa lahu hasanatun, sehingga tidak tersisa sedikit pun baginya satu kebaikan pun. Yang tadi awalnya ngadep Allah bawa pahala kebaikan segede-gede gunung, tahu-tahu dicomotin sama orang yang belum disakitin sama dia, diambilin sampai ujung-ujungnya habis, kagak nyisa. Makanya kalau yang suka nyakitin orang lain, buru-buru minta maaf. Jangan sampai ntar begitu di akhirat baru udah pahala kita dicomotin. Mending kalau nyomot mah dikit ya. Fayasiru hayrona, maka jadilah orang itu kebingungan. Ini saya bagaimana ini? Nah tadi bawa pahala segede-gede gunung, nah ini habis pisan, ini gimana ya? Kayak sesatiri ziarah Wali Songo, baru ampe Demak udah habis ongkosnya, bingung, ini gimana ini? Udah tuh. Makanya kalau rasa-rasanya kita sering nyakitin orang, buru-buru minta maaf. Dan minta maafnya jangan setahun sekali doang, pas lebaran doang minta maafnya. Itu gue cuma basa-basi minta maafnya gitu. Kadang-kadang minta maafnya lewat ucapan doang, WhatsApp. Keluarga Saiful Hidayatullah mengucapkan mohon maaf lahir dan batin gitu. Gitu dong minta maafnya. Fayaqulullahu ta'ala lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, innalaka indi kanzan lam yattali alaihi ahadun min khalqi. Udah tenang, kalau bahasa katanya begitu Bang Kis. Udah tenang, jangan pakai bingung. Innalaka indi kanzan, kamu itu memiliki gudang yang ada di sisiku, lam yattali alaihi ahadun min khalqi, yang itu tidak diketahui oleh siapapun dari makhlukku, cuma aku doang yang tahu. Udah tenang, jangan pakai bingung, ini masih ada nih simpenan segudang. Fayaqulu ya Rabbi wa ma huwa, maka orang itu berkata, ya Allah, gudang apa itu? Dari mana asalnya? Kok bisa saya punya gudang di sisimu yang orang lain nggak ada yang tahu, bahkan malaikat pun nggak ada yang tahu. Dari mana itu asalnya gudang itu? Fayaqulu, maka Allah berfirman, niyatukal lati kunta tanwi biha al khair. Ini niat-niatmu yang dulu pernah kamu niatkan untuk berbuat kebaikan. Kalau selama hidup di dunia ini kita sering masang niat baik, nanti tuh disimpan sama Allah pahalanya di gudang yang cuma Allah yang tahu gudang itu. Makanya pasang aja niat yang baik, Bang Ucup. Pokoknya saya mau bantuin pesantren pembangunannya 1 miliar begitu. Pasang aja niat yang baik dulu. Saya mau ngasih jamaah yang ngaji sarung BHS. Udah pasang aja niat dulu yang cakep. Nanti itu dicatat di sisi Allah dan enggak ada orang lain yang tahu, cuma Allah doang yang tahu. Cuman begitu ada duitnya beneran bagi, beneran ngasih, cuman niat doang.
besok lebaran saya niat mau ngasih guru saya sarung BHS begitu, yang paling mahal, meskipun ujung-ujungnya cuma bawa gajah deprok doang. Ada pasang niat yang baik. Itu adalah gudang niatmu yang dulu pernah kamu niatkan untuk kebaikan. Katabtuha laka indi sab'ina di'fan. Aku tulis niatmu itu untuk dirimu di sisiku sab'ina di'fan, 70 kali lipat. Makanya meskipun kelihatannya kita ini belum mampu, meskipun kelihatannya kita ini belum punya bekal, udah niatin aja yang cakep-cakep. Pengen sedekah yang banyak, pengen haji, pengen nolongin orang, pengen bantuin orang, pengen bagi saudara, terus gitu, pasang niat yang cakep. Meskipun pada kenyataannya belum mampu gitu. Nanti itu dicatat oleh Allah 70 kali lipat. Makan kadang-kadang belum apa-apa karena kita ngerasa yang gak mampu, udah ya habis saya mau bantuin apaan gitu. Niat aja dulu, pasang niat dulu. Saya mau bagi bini saya sehari 1 juta gitu, pasang aja niat dulu. Meskipun pernyataannya 20.000 lagi, 20.000 lagi gitu. Itu pasang niat aja dulu. Udah jelas tuh ya. Jadi pasang niat yang baik. Makanya dari dulu juga kita diajarin sama guru kita, sama Buya itu, pokoknya setiap pagi begitu melek mata, begitu bangun tidur, kita pasang niat, hari ini saya mau nolongin orang, hari ini saya mau bantuin orang gitu, hari ini saya mau bagi buat orang lain gitu. Pasang niat gitu setiap pagi tuh. Setiap kita bangun tidur, kita pasang niat seperti itu. Nanti itu dicatat, disimpan sama Allah di gudang yang hanya Allah yang tahu. Pasang niat yang cakep. Dah. Wa ru'iya ba'duhum fil manami ba'da mautihi. Dan dimimpikan sebagian ulama dalam tidurnya setelah kematiannya. Ada ulama yang dimimpikan dalam sebuah tidur setelah kematiannya. Faqila lahu, maka ulama itu ditanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perlakukan terhadap dirimu? Qala ghafaroli wa rafa'a darajati. Ulama itu berkata, Allah mengampuni kesalahan-kesalahanku dan mengangkat derajatku. Faqila lahu bimadza, maka ditanya kepadanya, bimadza, dengan sebab apa? Faqala hahuna yu'amiluna bil judi la birruku'i was sujudi wa yu'tuna bin niyati la bil khidmati wa yaghfiru lahum bil fadli la bil fi'li. Faqala, maka ulama itu berkata, ha huna, di alam akhirat ini, yu'amiluna bil judi, mereka memperlakukan orang lain bil judi, dengan kemurahan. Atau kalau mau yu'amaluna boleh ya, yu'amaluna bil judi, semua makhluk itu diperlakukan dengan sifat maha pemurahnya Allah. La birruku'i was sujudi, bukan dengan rukuk dan sujud yang dilakukan mereka. Karena kalau ngitungnya ruku sama sujud kita itu buat membayar nikmat satu napas aja nggak kebayar gitu.
kalau ngitung ruku sama sujud kita. Makanya nanti di sono Allah memperlakukan hamba-hambanya dengan sifat maha pemurahnya, bukan melihat ruku dan sujudnya. Wa yu'tuna bin niyati, mereka diberikan imbalan dengan niat yang mereka pasang di hatinya, yang mereka munculkan di hatinya. La bil khidmati, bukan dengan pengamalan khidmat. Pokoknya kalau di sono mah asal di dunia kita sering niat cakep juga udah nanti dikasih imbalan gitu. Wa yughfaru lahum bil fadli, dan mereka diampuni dengan anugerah Allah, la bil fi'li, bukan dengan sebab perbuatan mereka. Pokoknya kalau di alam akhirat itu Allah enggak ngelihat ruku dan sujud kita, enggak ngelihat khidmat kita, dan enggak ngelihat perbuatan-perbuatan kita. Allah memperlakukan kita semuanya dengan sifat maha pemurahnya. Allah ngelihat niat yang kita pasang dalam keseharian kita, dan Allah mengampuni kita dengan sifat maha memberi anugerahnya, bukan karena apa yang kita lakukan. Karena tadi kalau ngelihat apa yang kita kerjain sedikit banget itu. Bahkan tadi buat membayar nikmat satu napas saja belum tentu kebayar. Kalau ngelihat apa yang kita kerjain. Makanya lagi-lagi pasang niat yang baik. Meskipun kelihatannya kita belum mampu ngerjain itu, pasang aja dulu niatnya. Dah, jelas ya. Lanjut. Pak Guru, namin ke Pak Guru? Cukup. Mau jawaban kali? Enggak. Bang Budin. Wazzi' bi'aunillahi waqtaka wasrifan kullan bima huwa la'iqun mutabattila. Wazzi' bi'aunillahi waqtaka, aturlah, wazzi' aturlah waqtaka, waktumu, bi'aunillahi, dengan memohon pertolongan Allah, wasrifan, dan gunakanlah, kullan, semua waktumu itu, bima huwa laikun, dengan perbuatan-perbuatan yang layak, yang baik, mutabattilan, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Atur waktu kita selama 24 jam agar tidak ada waktu kita yang terbuang sia-sia. Ini habis subuh kita mau ngapain, ntar rada siangan dikit kita mau ngapain, habis johor kita mau ngapain, habis asar kita mau ngapain, terus diatur waktunya. Apa kalau bahasa kita sekarang bikin agenda, bikin to do list gitu. Bahasa kerenannya lagi bikin rundown. Dari mulai melek sampai nanti merem lagi. Diatur tuh waktu kita. Lamma amaro awalan bisorfi jami'il awqati fit ta'ati, dzakara ma yu'inu ala dzalika faqala wazzi' ila akhirih. Ketika beliau memerintahkan pertama-tama menggunakan semua waktu kita untuk berbuat taat, beliau juga menjelaskan apa yang bisa membantu kita untuk hal tersebut. Faqala, maka beliau berkata, wazzi', aturlah, ila akhirih, sampai akhirnya, yakni wazzi' awqatika wa fasilha wa haddidha wasrif kulla waqtin fi ta'atin muayyanatin warattibil awrada wal wazaifa alaika wa ayyin likulli waqtin syuglan
la yata'addahu. Yakni maksudnya wazi auqatika, aturlah semua waktumu, wafasilha, dan bagi-bagi waktumu itu, wahaddidha, dan tentukan waktu-waktumu itu, wasrif kulla waktin, dan gunakan semua waktu fi ta'atin muayyanatin, dalam perbuatan taat yang sudah ditentukan atau dalam perbuatan taat tertentu. Warattibil aurada, dan susunlah rutinitas, wal wazaifa, dan tugas-tugas alaika untuk dirimu. Susun tuh. Karena kalau nggak disusun begitu, ujung-ujungnya waktu kita nggak teratur. Wa ayyin likulli waqtin, dan tetapkan bagi setiap waktumu syughlan la yata'addahu, kesibukan la yata'addahu, yang tidak melampauinya. Yang tidak melewatinya. Pokoknya dari jam 1 sampai jam 2 saya mau ngerjain ini gitu. Begitu jam 2 udah, ntar ganti lagi kegiatannya, ngapain lagi. Dari jam 2 ke jam 3 saya mau begini. Dia tetapkan tuh kesibukan-kesibukan yang sekiranya pas di waktu itu, nggak ngelewatin waktunya. Jadi ya bener dah, ya bikin random kita, bikin random. Wasababu fil amri bitauzi'il awqati ila ta'ati anna nafsa idza waradat ala namatin wahidin minat ta'ati azharatil malalu wal istitqalu likauniha majbulatan ala sa'amati. Dan sebab adanya perintah untuk membagi-bagikan waktu untuk berbuat taat, anna nafsa, bahwasanya nafsu, idza waradat ala namatin wahidin, apabila terus-menerus melakukan satu jenis minat ta'ati, dari perbuatan taat, azharatil malalu, akan muncul rasa bosan darinya, wal istithqalu, dan rasa berat. Kenapa harus diatur waktunya dan dipilih perbuatan-perbuatan taat yang berbeda-beda? Karena diri ini, dan memang sifat manusia itu kalau terus disuruh ngerjain satu pekerjaan selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, itu cepat bosannya. Gitu. Yang sifat dasar manusia emang bosenan. Gitu. Makanya diatur tuh waktunya, diisi dengan perbuatan taat yang berbeda-beda. Ada waktunya baca Quran, ada waktunya sholat sunnah, ada waktunya zikir, gitu. Ada waktunya ngopi, ada waktunya main, gitu. Diatur agar diri kita nggak cepat kerasa bosan dan nggak cepat kerasa berat. Likauniha majbulatan ala sa'amati, karena memang keadaan nafsu itu sifatnya cenderung kepada rasa jemu, rasa jenuh. Memang sifat dasar nafsu itu cepat ngerasa jenuh, cepat ngerasa bosan. Fakana minal lutfi biha anturawwiha bin naqli min naw'in ila naw'in akhar bihasabi kulli waqtin. Maka di antara kelembutan yang kita terapkan terhadap nafsu kita, anturawwiha,
bahwa kamu memberikannya hiburan bin naqli dengan berpindah min nau'in ila nau'in akhara, dari satu jenis ketaatan kepada jenis ketaatan lainnya, bihasabi kulli waqtin, disesuaikan semua waktumu, disesuaikan semua waktunya. Udah tuh. Jadi sengaja disusun berbagai macam perbuatan taat biar nafsu kita kagak bosen. Falidhalika tuqassamul awradu kismatan mukhtalifatan, dan karena alasan ini dibagi-bagilah wiridan-wiridan itu dengan bagian yang berbeda-beda. Kelewat ya? Litazida ladzatuha, agar bertambah kenikmatannya. Kelewat tuh, kelas baris. Wa ta'zuma bil ladzati rabbatuha, dan semakin besar dengan adanya kelezatan itu rasa cintanya terhadap ketaatan. Wa yaduma bidawamir rabbati muwazabatuha, dan menjadi lestari dengan terus adanya rasa cinta itu, muwazabatuha, keinginannya untuk merutinkan ketaatan tersebut. Falidzalika tuqassamul awradu kismatan mukhtalifatan, maka karena alasan ini, karena alasan itu dibagi-bagilah wiridan itu dengan bagian-bagian yang berbeda-beda. Wa dzikru wal fikru yang bagi ayastaghriqo jami'al awqati wa aktaroha, dan zikir dan berfikir sebaiknya dia menghabiskan semua waktunya, wa aktaroha, dan itu menjadi perbuatan yang paling banyak dia lakukannya. Fa innan nafsa ma'ilatun bitabiha ila maladzid dunya, karena nafsu ini tabiatnya lebih condong kepada kenikmatan dunia. Udah tuh, jelas udah itu. Mau tak nambahin? Cukup Pak Guru, udah jelas itu? Hah? Mang Pudin udah paham dah? Ya kan tinggal tentuin aja, pokoknya habis subuh saya mau baca Quran sampai berangkat sekolah gitu kan, bisa. Ntar begitu pulang ngajar, pulang dari sekolahan, habis asar kita mau ngapain lagi, sila baca istighfar 70 kali kan gitu, diatur begitu. Ntar habis maghrib saya mau tadarus lagi 1 juz, ntar habis isya gitu. Ntar jam 10 ini waktunya berangkat ngaji, berangkat kan gitu. Ntar pulang ngaji baru tidur, bangun tidur subuh jamaah kan begitu, terus begitu diatur. Apa Guru? Masuk pagi keluar siang gitu. Jadi diaturnya begitu, diaturnya. Ya kan kayak saya tuh biasanya ngaturnya, pokoknya habis sholat 5 waktu saya mau tadarus, mau itu setengah juz atau 1 juz, tapi minimal habis sholat baca gitu, ngatur begitu. Ntar habis baca Quran mau mutolah kitab, terus begitu diatur seperti itu. Jadi nggak ada waktu kita yang akhirnya kita bingung ini mau ngapain ya begitu, karena nggak ada rencana dari awalnya. Apa Ustaz? Qala al-Imamul Ghazali fil Ihya'i, faman arada ayyadkhulal jannata bighairi hisabin
falyastaghrik jami'a awqatihi bit-ta'ati. Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitab Ihya, faman arada ayyadkhulal jannata bighairi hisabin, orang yang ingin masuk surga tanpa dihisab, falyastagrik jami'a awqatihi bit-ta'ati, maka dia habiskan semua waktunya untuk perbuatan taat. Jadi dibagi-bagi waktunya tuh. Ini emang waktunya kita ngaji, malam Rebo jam 10 waktunya berangkat, malam Jumat jam 10 waktunya berangkat. Mau itu ada tamu atau enggak ada tamu, pokoknya jam segitu kudu berangkat gitu. Diatur. Ntar ini waktunya bercanda sama bini gitu. Disiapin waktunya. Ini waktunya ngopi sama teman-teman, diatur waktunya. Jadi semua 24 jam waktu kita bernilai ketaatan, diatur. Ya jangan sampai ntar begitu jam 10 malam waktu berangkat ngaji malah bercanda sama bini, sampai begitu ntar, karena waktunya nggak diatur. Abangnya nih. Ini kan kadang-kadang karena kita nggak atur waktu kita, akhirnya begitu habis sisa jam 8 jam 9 harusnya udah siap-siap buat berangkat kegiatan taklim malam, ini malah rebahan karena nggak ada kesibukan, karena kita nggak atur waktunya gitu. Emang utahuan kita asal rebah dikit pules gitu. Itu penyebabnya karena waktunya nggak kita atur. Waman aroda antarjaha kifatu hasanatihi wa taqula mawazinu khairatihi falyastau'ib fit ta'ati aqtara awqatihi. Waman aroda antarjaha kifatu hasanatihi, dan orang yang ingin timbangan kebaikannya menang, tarjaha menang ya, dan orang yang ingin menang timbangan kebaikannya, watatqula mawazinu khairatihi, dan menjadi berat timbangan kebaikannya, falyastau'ib fit ta'ati aqtara awqatihi, maka dia gunakan untuk perbuatan taat sebagian besar waktunya. Kalau pengen masuk surga tanpa dihisab, semua waktu kita gunakan untuk perbuatan taat. Tapi kalau nggak bisa semuanya, minimal sebagian besarnya dah, supaya timbangan kebaikan kita menang gitu. Kalau nggak bisa semuanya bernilai ketaatan, minimal sebagian besarnya. Fa in khalato amalan sholihan wa akhara sayyi'an fa amruhu mukhtirun. Jika tercampur antara perbuatan baiknya dan keburukannya, maka urusan dirinya itu masih mengkhawatirkan. Kalau timbangan atau waktu yang digunakan buat kebaikan dan keburukan itu masih sama, itu masih mengkhawatirkan. Fa amruhu mukhtir, maka dirinya masih dalam keadaan mengkhawatirkan. Walakinnar roja'a ghairu munqatiin, akan tetapi harapan tidak terputus darinya, masih ada harapan. Tetap aja, meskipun kebaikannya sama keburukannya kalau dihitung-hitung sama-sama tuh, buruknya 12 jam, baiknya 12 jam. Meskipun mengkhawatirkan, tapi masih ada harapan. Wal afu min karamillahi muntazur, dan maaf dari kemurahan Allah itu masih bisa ditunggu. Fa'asallahu ayyaghfira lahu bijudihi wa karamihi, semoga Allah mengampuni dia dengan sifat maha dermawannya dan sifat maha pemurahnya. Udah tuh, makanya kita atur waktunya.
Jangan sampai kebanyakan waktunya yang terbuang sia-sia, yang kosong. Dah. Fa idza bada fajrun fasolli takhasyu'an mutadabbiron liqiraatin wa mukammila. Fa idza bada fajrun, apabila fajar telah terbit, masuk waktu subuh maksudnya ya. Apabila fajar telah terbit, fasolli, maka kerjakanlah sholat, takhasyu'an, sambil berusaha khusyuk. Takhasyu'an, berusaha khusyuk. Mutadabbiron liqiraatin, sambil mencoba merenungkan bacaan-bacaannya. Wa mukammila, dan menyempurnakannya. Udah tuh. Ini cara ngatur waktunya. Pertama diajarin begitu habis subuh, bangun tidur, waktu subuh masuk, kita langsung mandi, wudu, sholat subuh dengan berusaha khusyuk dalamnya. Bacaan-bacanya juga berusaha kita renungkan dan kita sempurnakan sholat subuhnya. Hadza tafsilun wa syarhun lil baitis sabiqi. Ini merupakan rincian dan penjelasan bagi bait sebelumnya. Bayyana bihi kaifiyata tauzi'il awqati wa sarfiha fit ta'ati. Tuan musannif menjelaskan dengan bait ini tata cara membagi-bagi waktu dan menggunakannya dalam perbuatan taat. Tata caranya nih, diajarin cara bagi waktunya. Wal makna, maksudnya idza zuharul fajr ay as-sadiqu, apabila telah terbit fajar yang sodik. Kan subuh itu ada dua tuh ya. Pertama fajar kadhib dulu, itu sekitar setengah 4 atau jam 4. Nanti begitu masuk azan subuh itu fajar sodik namanya. Fasolli sunnata subhi wa fardihi wa farduhu, maka kerjakanlah sunnah subuh dan fardu subuh. Qobliyahnya juga jangan lupa tuh dikerjain qobliyahnya. Ya minimal 2 rakaat dah. Bacanya rakaat pertama alam nasroh, rakaat keduanya alam taroh. Qobliyah subuh. Pernah Bu Yan? Pernah kan ya? Ya lo kagak pernah pisan seumur umur. Kuliah makul. Alam-alam cakepnya. Ya kul juga nggak apa, kul gitu, nggak apa-apa. Kerjakan sunnah subuh dan fardu subuh. Habis sunnah subuh, apalagi kalau ditambah bacaan yang 100 tuh. Habis ngerjain sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, habis itu baca ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu bacanya 100. Habis itu baru sholat fardu subuh gitu. Itu awalnya ada orang di kota Mekah atau Madinah itu dia ngadu sama Rasul, ya Rasul, saya ini orang paling fakir di kota ini. Rasul jawabannya, emang kamu nggak tahu tasbihnya para malaikat? Diajarin dah tasbihnya para malaikat itu sebelum sholat subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Orang yang membaca itu nanti dia akan diberikan kekayaan dunia dan akhirat. Bang Jaka bacanya kurang, Bang Jaka kagak sampai 100 itu bacanya. Kodenya 100. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Habis itu baru dah sholat fardu subuh. Hala kaunika mutakhasyian, dalam keadaan dirimu berusaha khusyuk. Jadi kalau khosya'a itu benar-benar khusyuk, kalau takhasya'a itu berusaha khusyuk.
Karena kalau setiap sholat khusyuk mah rasanya masih sulit. Paling kita bisanya berusaha khusyuk gitu. Kalau khusyuk banget sih belum. Paling bisanya berusaha khusyuk, takhasyu'an. Mutadabbiron lima taqra'uhu, sambil merenungkan apa yang dia baca fi sholatika dalam sholatmu. Sambil merenungkan apa yang kamu baca di dalam sholatmu. Yang repot kalau pas lempengan sholat baca wal fajri kagak tahu artinya. Semua tuh direnungkan bacaan-bacaannya, dari mulai iftitahnya Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi katiro, subhanallahi bukrata wa asyila. Direnungkan, wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajah hatiku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Terus direnungkan. Kalau yang tahu artinya. Kalau yang kagak tahu artinya, ya udah dah, minimal mulutnya baca, hatinya ngikutin. Gitu. Minimal tuh. Kalau bisa renungkan. Ai muta'ammilan fi ma'anihi, artinya sambil merenungkan makna-makna apa yang dia baca dalam sholatnya. Mukammilan laha, sambil menyempurnakannya. Ini mau sunnah subuhnya atau fardu subuhnya tetap dikerjakan dengan cara yang sempurna. Mukammilan laha, menyempurnakan sholatnya. Bi anta'tiya bi jami'is sunani, dengan cara dia mengerjakan semua sunnah-sunnahnya, wal hayati, dan hayat-hayatnya, wal adabi, dan adab-adabnya. Makanya biasanya kelar sholat subuh itu udah 5:30. Dari mulai qobliyah subuh sekitar 10 atau 15 menit, terus baca tasbih itu tadi 100, baru mulai subuh itu jam 5. Jam 5 kelar sholat subuh itu sekitar 5:30 kurang gitu. Biasanya saya begitu biasanya. Tahu kalau Bang Ucup biasanya berapa Bang Ucup? 5 menit kelar. Kalau subuhnya 4:30, kalau subuhnya 4:30 biasanya 5:30 baru selesai. Dia kerjakan semua sunnah-sunnahnya, hayat-hayatnya, dan adab-adabnya. Wat takhasyu'u takalluful khusyu'i. Arti kalimat takhasyu yaitu berusaha khusyuk. Takalluful khusyuk, berusaha khusyuk. Waqad ikhtalafu fi tafsirihi, dan para ulama berbeda pendapat tentang tafsiran khusyuk. Faqila, maka ada ulama yang berpendapat huwa ghaddul basari wa khafdus sauti. Khusyuk yaitu memejamkan mata dan melirihkan suara. Suaranya pakai suara yang lirih. Gimana Bang Ucup? Suara yang lirih. Jadi nggak lantang lah. Suaranya pelan-pelan, nggak lantang. Kayak dulu kalau Buya baca Fatihah itu pelan gitu, lembut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nada yang lembut. Itu namanya khafdus shaut. Cuma memang kalau jadi imam itu resikonya ntar makmum ngantuk jadinya. Wakilah, ada ulama yang berpendapat Allah yang tafital musolli yaminan wa shimalan. Ada ulama yang berpendapat khusyuk itu bahwa orang yang sholat tidak menengok ke kanan dan ke kiri. Fokus dia tatapannya ke arah tempat sujud. Ada yang bilang khusyuk seperti itu. Jadi pandangannya diarahkan ke tempat sujudnya, kagak nengok, nggak ngelirik ke kiri dan kanan.
Wakila, ada juga ulama yang berpendapat khusyuk itu Allah ya'rifa man an yaminihi wala man an yasarihi. Orang khusyuk itu dia tidak mengenal siapa yang di kanannya dan siapa yang di kirinya. Kalau sampai kita nggak kenal orang di sebelah kanan sama orang di sebelah kiri, baru udah khusyuk gitu. Kan bocah di belakang bercanda masih ketahuan sama kita. Wah ini si Anu nih, ntar gua empos. Kalau lagi sholat kacang ngancem. Itu. Kalau orang yang khusyuk ini menurut ulama ada yang bilang khusyuk itu sampai nggak kenal siapa yang di kanan siapa yang di kanan kita dan siapa yang di kiri kita. Makanya habis sholat dianjurkan salam-salaman. Karena tadi pas sholat nggak tahu yang kanan siapa, yang kiri siapa. Gitu salam, lah abang geningan, gitu salaman. Kiri, lah abang geningan, salaman, gitu. Kayak baru ketemu. Abang guys, susah deh kalau belah itu mah ya, buat kita mah susah. Udah tuh. Wakila huwa jam'ul himmati. Ada juga ulama yang berpendapat khusyuk itu mengumpulkan semangat, mengerjakan sholat dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, itu khusyuk. Ciri-cirinya orang semangat itu kagak angob dan kagak pegel, semangat dia namanya. Makanya dulu guru kita ngasih contoh, kalau orang semangat itu contohnya kayak orang makan. Pernah nggak ngeliat orang makan angob gitu? Agak. Biar kata tadi pas ngaji ngantuk banget gua, begitu makanan keluar seger. Gitu. Tandanya semangat. Khusyuk artinya tuh. Khusyuk artinya mengerjakan sholat dengan penuh semangat, gairah. Makanya begitu imam baca kuliah sama kulhu, kita marah. Panjangan dikit apa bacanya? Masa kuliah sama kulhu? Tasbih 3 dikit amat sih bacanya. 7 apa 7 gitu. Semangat nih soalnya, lagi semangat. Wal i'radu amma siwa sholati, dan berpaling dari segala sesuatu selain sholat. Tandanya orang khusyuk itu pikirannya kagak mikirin kerjaan. Orang khusyuk itu pikirannya kagak mikirin dagangannya, kagak ngatur rencana. Ntar habis sholat gue mau kemana ini ya gitu. Itu namanya i'rad amma siwa sholat, berpaling dari segala sesuatu selain sholat. Selain sholat. Makanya kemarin waktu kita ngaji sore dibilangin tuh, ciri dalamnya pemahaman agama seseorang itu dia menyelesaikan pekerjaannya sebelum melakukan sholat. Karena kalau kerjaannya belum kelar, dia tinggalin buat sholat, ujung-ujungnya pas lagi sholat pikirannya mikirin kerjaannya. Habis dandanin sanyo, tadi nggak ketemu-temu penyakitnya, lagi sholat lagi mikir aja apa ya penyakitnya. Apa ya penyakitnya? Hah? Ya ketemu sih kagak mau aja. Coba ntar ininya kali, begitu ininya kali, begitu. Jangan sampai tuh. Itu tandanya kagak khusyuk kita. Menurut pendapat satu ulama, wahadal akhiru huwa tahdiq, dan pendapat yang terakhir inilah yang dianggap benar, inilah yang dibenarkan. Jadi namanya khusyuk yaitu mengerjakan sholat dengan penuh semangat dan pikirannya fokus, nggak ngawur kemana-mana. Itu khusyuk artinya. Itu. Pendapat yang terakhir ini yang dianggap benar, at-tahqiq. Li'annahu ibaratun an amalil jawarihi wa amalil qalbi. Karena khusyuk itu merupakan ibarat dari perbuatan
anggota badan dan perbuatan hati. Jadi anggota badannya ngerjain sholat dengan semangat, hatinya ngerjain sholat dengan fokus, nggak ngawur pikirannya. Jadi amal jawari, perbuatan anggota badan dan perbuatan hati itu khusyuk. Fayakunul musolli khoshi'an biqalbihi bi alla yahdura fihi ghairu ma huwa fihi. Maka keadaan orang yang sholat menjadi khusyuk dengan hatinya dengan cara tidak hadir di dalam sholat itu selain apa yang sedang dia kerjakan. Jadi di dalam hatinya yang kepikiran cuma tentang sholatnya doang, nggak kepikiran yang lain-lain. Jangan sampai lagi sholat ntar mikir, ntar bisarohnya berapa ini ya, ntar bisarohnya berapa ini ya. Namanya imam Jumat gitu. Wa bi jawarihi bi alla yahbata bi wahidin minha. Dan dengan anggota badannya dengan cara dia tidak bermain-main dengan anggota badannya, dengan salah satu anggota badannya. Makanya kalau dulu kita baca kitab Tanwir itu ketika ada orang yang sholatnya sambil ngerapihin jenggot, ada Rasul bilang la khosya'a qalbu hadza la khosya'at jawarihuhu. Kalau hati orang ini khusyuk, pasti anggota badannya ikut khusyuk. Ciri-ciri yang paling gampang kalau melihat orang khusyuk pas sholat dia garuk-garuk apa kagak, tangannya ngampleh depan belakang apa kagak gitu. Itu khusyuk cirinya. Kalau masih garuk-garuk itu tandanya belum khusyuk. Apa? Nggak mau coba? Di kebun kalau sholat ada semut. Udah tuh. La khosya'a qalbu hadza la khosya'at jawarihuhu. Kalau hati orang ini khusyuk, pasti anggota badannya khusyuk. Makanya tadi kagak bakal ngantuk kalau hatinya khusyuk, karena badannya ngikut semangat gitu. Wa'lam annahu mimma yahsulul khusyu'a istihdaruhu annahu baina yaday malikil muluki. Dan perlu kalian ketahui, perlu kamu ketahui bahwasanya di antara hal-hal yang memunculkan kekhusyuan istihdaruhu annahu baina yaday malikil muluki. Kamu meyakini, seseorang meyakini bahwa dia sedang berada di hadapan Sang Maharaja, di hadapan Allah. Baina yaday malikil muluki, dia berada di hadapan Sang Maharaja. Salah satu yang bisa memunculkan kekhusyuan bahwa kita betul-betul meyakini ketika kita sholat kita sedang berada di hadapan Allah. Seperti halnya kalau kita lagi ada di depan guru kita nggak berani macam-macam, apalagi ini lagi di depan Allah. Di depan wali kota kita nggak berani macam-macam, ini apalagi di depan Allah. Makanya dia jaga betul sholatnya, sunnah-sunnahnya dia kerjain, hayatnya dia kerjain, adab-adabnya dia kerjain, karena dia lagi berada di hadapan Sang Maharaja. Alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, yang dia itu zat yang maha mengetahui segala rahasia dan yang lebih samar dari itu. Wa annahu yunadi, dan dia berkeyakinan bahwa dia sedang bermunajat, sedang berbincang dengan Allah. Makanya dulu kita juga diajarin tuh, ketika kita baca Fatihah itu kita lagi ngobrol sama Allah.
Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi. Kita baca ar-rahmanir rahim, Allah jawab majjadani abdi. Kita baca maliki yaumiddin, Allah jawab fawwadha ilayya abdi. Begitu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Baru udah kita minta ihdinas siratal mustaqim gitu. Makanya bacanya akhirnya atu-atu, kagak satu napas gitu. Kalau baca satu napas, ntar Allah marah. Gue belum nyaut, terusin aja. Lihat kita ngobrol sama temen, dia ngomong nyerocos aja, kita nggak kebagian pisan, kita marah. Awal ngobrol sama dia, nggak kebagian ngomong, gitu. Jangan satu napas, makanya untuk kasih kesempatan Allah buat jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabda di studio. Kasih kesempatan Allah buat jawab hamidani abdi gitu. Itu. Satu napas, mentang-mentang napasnya panjang satu napas. Apa poinnya? Kecuali susah tidak. Kalau dia mah satu ayat gue bisa dibagi 3. Udah tuh. Dan dia berkeyakinan bahwa dia sedang berbincang dengan Allah. Wa annahu rubbama tajalla alaihi idza lam yakhsha bi sifatil qahri faradda alaihi salatahu wa aqabahu. Dan bahwasanya jika Allah menampakkan kepadanya sifat maha perkasanya atau bi sifatil qahri, dengan sifat maha perkasanya, idza lam yakhsha, apabila dia tidak khusyuk, faradda alaihi salatahu, maka Allah menolak salat yang dia lakukan. Allah tidak menerima salat yang dia lakukan. Wa aqabahu, dan menyiksa dia. Apa? Ya. Takut-takutin. Ya makanya tadi mukammilan lah, sempurnakan sholat yang kita lakukan. Jangan sampai mentang-mentang ini sunnah kita tinggalin, mentang-mentang ini hayat kita tinggalin. Semua sunnah-sunnahnya, adab-adabnya kita kerjain. Itu jangan sampai kita tinggal. Udah tuh. Ketika sholat subuh, kerjakan dengan berusaha khusyuk, merenungkan bacaan-bacaannya dan menyempurnakan sholatnya. Wajhad. Ya, jam berapa ini? Jam 1 udah. Terusin. Terus. Terus Bu. Udah. Terus. Atau lagi ya, halaman 28 ini. Wajhan lituhdir fi sholatika qalbaka jahdan balighon kaitanala fadhaila. Wajhan, dan berusaha keraslah, lituhdir fi sholatika, agar kamu hadirkan di dalam sholatmu, qalbaka, hatimu. Berusahalah agar hatimu hadir dalam sholat. Jahdan balighon, dengan usaha yang semaksimal mungkin, kaitanala fadhaila, agar kamu meraih berbagai macam anugerah Allah. Berusahalah agar ketika sholat hati kita betul-betul hadir, kagak ngaur kemana-mana gitu. Kagak mikirin apa aja. Maka tadi caranya, kalau yang bisa merenungkan maknanya, renungkan maknanya. Kalau yang nggak bisa, ya minimal ketika mulut kita baca, hati kita ngikutin apa yang kita baca. Itu untuk menjaga agar hati kita betul-betul hadir dalam sholat. Cuma memang ujung-ujungnya jadi rada lama jadinya gitu. Karena memang berusaha menghadirkan hati
dalam sholat, yakni ijtahid wabdhalil wus'a fi sholatika ijtihadan balighun li ajli an tahdura qalbuka fiha fatanala bidzalikal fadaila, atau tuhdira boleh ya, li ajli an tuhdira qalbaka fiha fatanala bidzalikal fadaila. Maksudnya ijtahid, berusaha keraslah, wabdhalil wus'a, dan kerahkan seluruh kemampuanmu fi sholatika, dalam sholatmu, ijtihad dan balighun, dengan usaha yang semaksimal mungkin, li ajli antuhdira qalbaka fiha, untuk menghadirkan hatimu di dalam sholat, fatanala bidzalikal fadaila, sehingga kamu bisa meraih dengan hal tersebut anugerah-anugerah Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yusolli sholata la yusalliyas sholata la yuktabu lahu sudusuha wala usyruha wa innama yuktabu lil 'abdi min sholatihi ma aqala minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang la yusalliyas sholata, dia mengerjakan sholat, la yuktabu lahu sudusuha, tidak dicatat untuknya 1/6-nya, wala usyruha, dan tidak 1/10-nya, wa innama yuktabu lil 'abdi min sholatihi ma aqala minha, sesungguhnya yang dicatat untuk seseorang dari sholatnya apa yang hatinya hadir darinya. Sholat 4 rakaat, hatinya hadir cuma di 1 rakaat, berarti pahala sholat yang dia dapatkan 1 rakaat begitu. Pokoknya yang dicatat itu sekedar apa yang hatinya hadir di dalamnya. Kalau misalkan hatinya hadir pas takbir doang, ya berarti udah pahalanya yang dicatat cuma pas takbir doang, udah gitu. Apa bagus? Kagak serokat pisan, kagak. Habis apa aja kagak sadar, baca Fatihah pas ngeh udah amin. Lah ini udah amin aja, kapan baca Fatihahnya, Bu? Tasahud sadar-sadar begitu udah sholawat, lah ini sholawat aja, kapan mulainya? Sujud kapan lupa mulu, ini udah atu baru 2, balik ya, ini udah 2 baru atu gitu, lupa mulu. Sholat yang dicatat itu perbuatan sholat yang di dalamnya hati kita hadir. Pokoknya seberapa banyak hati kita hadir dalam sholat, segitulah pahala yang dicatat buat kita. Ma aqala minha. Wa 'anil Hasanil Basri annahu qala kullu sholatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Dan dari Imam Hasan Al Basri bahwasanya beliau berkata, setiap sholat yang tidak hadir di dalamnya hati seseorang, fahiya ilal uqubati asra'u, maka sholat itu lebih dekat kepada siksaan dibanding kepada imbalan pahala. Sholat yang dikerjakan tanpa hadirnya hati, itu sholatnya lebih layak untuk diberikan siksaan dibanding diberikan pahala. Coba itu, sholat bukan untuk pahala, malah disiksa. Makanya kita biasanya habis sholat baca istighfar, mohon ampun, mohon maaf ya Allah, sholat saya barusan acak-acakan gitu. Jadi istighfarnya atas sholat yang baru saja kita kerjakan gitu. Makanya dilatih pelan-pelan. Ya, emang nggak gampang buat bisa hadirnya hati dalam sholat tuh nggak gampang, perlu dilatih pelan-pelan. Wa qala An-Naisaburi, dan Imam An-Naisaburi berkata, as-sholatu arba'atu asya'a, sholat itu terdiri dari 4 macam.
hudurun wa syuhudun wa khudu'un wa khusyu'un. Kalau dulu Buya nyebutinnya bukan syuhud ya, tapi pakai hudu dulu begitu. Dulu Buya bilangnya 4. Yang pertama khusyuk, yang kedua hudur, yang ketiga khudu, yang keempat hudu. Tapi kalau di sini 4-nya hudur, syuhud, khudu dan khusyuk. Fal huduru bin nafsi, maka hadir itu artinya dengan hati. Faman lam yahdur bin nafsi fahuwa sahiyun. Orang yang tidak hadir hatinya maka dia termasuk orang yang lalai. Yang itu disebutin dalam surah Abu Zaid. Surah apa? Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu artinya orang yang ketika ngerjain sholat hatinya lalai, hatinya tidak hadir. Sahiyun. Wa man lam yashhad bil qalbi fahuwa lahin. Dan orang yang tidak menyaksikan Allah dengan hatinya maka dia orang yang terlena. Hatinya tidak merasa bahwa dia sedang berada di hadapan Allah, bahwa dia sedang bermunajah dengan Allah. Itu orang yang lahin, orang yang terlena, orang yang lalai. Makanya kita hadirkan juga tuh keyakinan bahwa ketika kita sholat kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang berbincang dengan Allah. Waman lam yakhdo bil arkani fahuwa wahin. Dan orang yang tidak tunduk dengan anggota badannya ketika sholat fahuwa wahin, maka dia orang yang lemah sholatnya. Makanya dulu kita diajarin tuh kalau lagi ngerjain sholat gerakan-gerakannya dibikin rapi, dibikin tertata, dibikin pelan-pelan gitu. Jangan terburu-buru. Karena kalau kita ngerjain sholatnya dalam keadaan terburu-buru maka kita termasuk orang yang sholatnya lemah. Artinya lemah tadi lebih pas buat diberikan siksaan dibanding diberikan anugerah dari sholat yang kita kerjakan. Sholatnya lemah kalau ngerjainnya buru-buru. Jadi ketika kita sholat usahakan anggota badan kita ngerjainnya pelan-pelan, tertata rapi, itu enggak buru-buru. Waman lam yakhsha bisirri fahuwa mudogin. Dan orang yang tidak gairah hatinya dalam mengerjakan sholat, dan orang yang tidak semangat hatinya dalam mengerjakan sholat, fahuwa mudogin, maka dia orang yang pura-pura. Qala ta'ala qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh sangat beruntung orang-orang mukmin yang mereka itu di dalam sholatnya semangat dan khusyuk. Ya tadi kebalikannya, fawailul lil musallin, kalau hatinya lalai, alladzina hum an sholatihim sahun. Wa ma intasabu lewat. Wa qad ansyada Syekhu Abu Hayyan fi dhammi man yantamiya ilal falasifati faqala wa ma intasabu ilal islami illa lisawni dimaihim an la tusala fayatunal manakiro fi nasyatin wa yatunas sholata wa hum kusala. Dan bersenandung oleh Syekh Abu Hayyan tentang celaan kepada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada para ahli filsafat. Faqala, maka Syekh Abu Hayyan berkata, wa ma intasabu ilal islami, dan tidaklah mereka menisbatkan diri kepada Islam
illa lisauni dimaihim, kecuali untuk melindungi diri mereka, melindungi darah mereka, an la tusala, agar tidak ditumpahkan. Mereka mengaku Islam hanya untuk agar mereka tidak diperangi, gitu. Bahasa katanya begitu. Orang-orang munafik ya. Orang munafik yaitu orang-orang yang dia menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi tujuannya hanya agar tidak diperangi, agar darahnya tidak ditumpahkan. Fayatunal manakiro fi nasyatin, mereka mengerjakan kemungkaran dengan semangat. Kalau buat kemungkaran, keburukan, ngerjainnya semangat. Kalau buat jalan-jalan ke pasar, mau lebaran, semangat. Wa ya'tuna sholata wa hum kusala, dan mereka mengerjakan sholat dengan keadaan bermalas-malasan. Ngerjain sholatnya awang-awangan. Itu ciri-ciri orang munafik. Kira-kira kita begitu apa enggak? Kalau sholat mah rasanya awang, makanya buru-buru bawaannya. Tapi kalau buat yang lain, apalagi yang ada duitnya mah semangat banget gitu. Itu ciri-ciri orang munafik. Fayatunal manakira fi nasyatin wa ya'tuna sholata wa hum kusala. Mereka mengerjakan kemungkaran dengan semangat, dan mereka mengerjakan sholat dalam keadaan bermalas-malasan, dalam keadaan awang-awangan. Dah, jam 1 lewat, cukup ya. Jadi perbaiki sholatnya tuh. Kemarin kan udah latihan tuh, sebulanan latihan sholat lama sampai 1 jam 20 rakaat. Ya besok tinggal terapin apa, seperempat jam 20 rakaat. Udah latihan tuh, besok habis lebaran tinggal diterapin doang, dibikin sholatnya lebih rapi lagi, lebih pelan-pelan lagi, bacaannya lebih pelan-pelan lagi, agar sholat yang kita lakukan betul-betul mendapatkan anugerah dari Allah, bukan malah mendapatkan siksaan. Nah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.